mengurusi binatang peliharaan tapi orang tua tidak diurusi. Padahal Rasulullah mengatakan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Makanya kalau mau dapat surga, pelihara ibunya baik-baik. Kadangkala satu ibu bisa menjaga dan memelihara 10 anak, tapi kadang 10 anak tidak bisa menjaga satu orang tua. Minta berkahnya, ibu itu berdoa semua pintu langit dibuka, tidak ada yang menghalangi. Istri berdoa 3 kali lebih cepat dibanding doa suami. Makanya laki-laki yang hebat itu pasti ada wanita hebat di sisinya. Bahkan satu-satunya sedekah yang bisa membuka 700 pintu rezeki itu hanya sedekah kepada ibu. Siapa yang bersedekah kepada ibunya, maka 700 pintu rezeki akan dibuka untuknya. Kenapa? Ada 70.000 malaikat mendoakan orang yang mensedekahkan orang tuanya. Jadi bagus. Itu 2 nama rahasia Rasulullah. Siapa yang mengulang-ulang nama ini, kemudian memohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan Rasulullah, itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah. Orang yang mau naik kendaraan, kalau mau naik motor, pakai itu garis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Insya Allah tidak akan tabrak anjing. Karena itu anjing kalau jauh, itu kita naik motor jarak 100 meter, kalau ada anjing tidur itu bangun. Itu yang bilang orang tua dulu, digagap polo yolo na salawat itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, bil khusus yang kami muliakan dan kita hormati bersama Ibu Wali Kota Bontang insyaallah. Amin. Dan Kakanda Akhinal Fadil, sahabat kami Bapak Haji Aswar, dan insya Allah juga beliau adalah wakil wali kota Bontang. Amin. Yang kami muliakan orang tua kita Bapak Haji Abdul Muttalib dengan Bapak anggota DPRD terpilih insya Allah, ibu-ibu kelompok hadrah dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, asatizah, dan juga seluruh tamu undangan, ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini ada cahaya lampu-lampu kecil. Kalau kita berbicara cahaya, maka ada satu cahaya yang awal diciptakan oleh Allah. Dia adalah Nurun Muhammad. Di dalam Al-Quran disebutkan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya dan kitab yang menerangkan. Makanya malam hari ini kita memperingati Maulid atau Maulud? Maulid atau Maulud? Kalau Maulid, waktu kelahirannya. Kalau Maulud, orangnya yang dilahirkan, bayinya. Makanya orang Bugis tidak mengenal istilah Mam Maulid, tapi mengatakan Mam Maulud.
mengucapkan selamat datang kepada istri Bapak Aswar. Jadi saya tidak mengatakan ibu, tapi mengatakan istri. Kadang-kadang kita penceramah keliru. Saya mengatakan Bapak Bupati beserta ibu, mestinya mengatakan Bapak Bupati dan istri. Kalau ibu bisa kan mamanya. Itu. Makanya saya wasiatkan kita memperingati kelahirannya Rasulullah, sekaligus kita memperingati kedatangannya Rasulullah. Satu manusia agung yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muttaqin, juga bukan rahmatan lil muslimin, juga bukan rahmatan lil mu'minin, tapi dia diutus sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya manusia yang diberikan rahmat, tapi juga alam mendapatkan rahmat karena kehadirannya Rasulullah. Maka umatnya Rasulullah harus memberi rahmat bukan hanya kepada manusia, apalagi kepada Islam. Jangan, rahmat itu harus luas kepada alam, kepada manusia, kepada muslim, kepada non-muslim, agama Hindu, Buddha, Nasrani, itu kita harus memberikan rahmat. Kenapa? Karena Nabi kita diutus sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muttaqin. Makanya kemarin ada yang sempat menghina guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar ketika beliau mencium keningnya Paulus. Itu saya mengatakan orang ini tidak belajar sejarahnya Rasulullah. Kenapa? Nabi itu setiap pagi datang ke pasar menyuapi seorang Yahudi yang buta, yang setiap waktu disuapi oleh Nabi selalu mencaci Rasulullah. Tapi Nabi selalu menyuapi makanan, kemudian kadang Rasulullah menghaluskan makanan dengan mengunyahnya, kemudian dia berikan kepada Yahudi ini. Seandainya Rasulullah hidup sekarang dan melakukan hal itu kepada orang Yahudi, maka orang yang selalu mencaci itu juga akan menyalahkan Rasulullah hari ini. Itu tanda kecintaan kita sebagai rahmatan lil alamin. Jangan rahmatan lil muttaqin, jangan rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Bagaimana caranya memberi rahmat kepada alam? Itu luar biasa, Pak. Rasulullah sangat cinta kepada binatang. Anak-anak kita sekarang banyak cinta ke binatang ya, mapiara coki. Tapi saya mengatakan itu hadis akhir zaman. Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali nanti ada orang yang akan lebih memelihara peliharaannya, lebih menyuapi, lebih sibuk mengurusi binatang peliharaannya daripada ibunya. Itu hadis. Dan sekarang terjadi. Anak-anak sibuk menyuapi kucingnya, menyuapi binatang peliharaannya, tapi dia tidak pernah menyuapi ibunya. Itu tanda kiamat. Tidak ada di sini yang sering pelihara kucing. Banyak. Itu ongkosnya kucing berapa, Bu? Tidak apa-apa kita cinta kepada binatang. Tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada binatang sehingga kita melupakan orang tua. Mengurusi binatang peliharaan tapi orang tua tidak diurusi. Padahal Rasulullah mengatakan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Makanya kalau mau dapat surga, pelihara ibunya baik-baik. Kadangkala satu ibu bisa menjaga dan memelihara 10 anak. Tapi kadang 10 anak tidak bisa menjaga satu orang tua. Kenapa? Karena kasih sayang orang tua tidak ada yang bisa menanding. Itu hebat. Makanya cintanya orang tua itu luar biasa. Dan 3 wanita, Pak, itu hebat. Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah istri, yang ketiga adalah anak perempuan. Jika memiliki ketiga-tiganya ini, itu surga betul. Minta berkahnya,
Ibu itu berdoa semua pintu langit dibuka, tidak ada yang menghalangi. Istri berdoa 3 kali lebih cepat dibanding doa suami. Makanya laki-laki yang hebat itu pasti ada wanita hebat di sisinya. Ya. Dan cintai istri sepenuh hati. Cintai betul. Kenapa? Karena orang yang sangat cinta kepada istrinya pasti hidupnya berkah dan dimudahkan semua urusannya. Jangan coba-coba menyeleweng. Kiai saja bisa dihinakan sehina-hinanya. Biar hafal Quran kalau dia mencoba menyeleweng, apalagi orang yang tidak hafal apa-apa. Ini saya kasih tahu, banyak pimpinan pondok hafal Quran, hafal hadis, tapi melakukan perzinahan dan dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Hafal Quran, apa kekurangannya? Hafal hadis, tapi kenapa dia bisa dihinakan? Karena itu memang perbuatan yang sangat akan dihinakan oleh Allah. Makanya ketika ingin hancur gampang Pak, lakukan penyelewengan pasti hancur. Pebisnis yang melakukan itu pasti hancur. Bapak-bapak yang hadir di sini, kalau mau hidupnya berkah, maka cintai istri sepenuh hati. Itu aja kuncinya. Pasti berkah. Suruh dia berdoa, karena Allah akan menunggu doanya istri-istri itu. Makanya kalau doanya lambat, suruh bapaknya tambah istri supaya cepat. Jangan serius sekali Bu ya. Tapi jangan protes ya. Ya. Makanya Rasulullah meminta kepada Khadijah untuk mendoakan, dan Rasulullah itu sangat cinta kepada istrinya. Makanya saya ingin sampaikan satu hal yang dalam kehidupan ini ketika ingin mendapatkan keberkahan tadi, pertama ambil berkahnya orang tua. Bahkan satu-satunya sedekah yang bisa membuka 700 pintu rezeki itu hanya sedekah kepada ibu. Siapa yang bersedekah kepada ibunya, maka 700 pintu rezeki akan dibuka untuknya. Kenapa? Ada 70.000 malaikat mendoakan orang yang mensedekahkan orang tuanya. Jadi makanya kalau biar kaya bapak tak, biar kaya mama tak, kalau datang ziarah silaturahmi bagi yang masih hidup, berikan dia uang walaupun dia kaya. Kenapa? Sebenarnya bukan untuk dia, tapi itu untuk membuka pintu rezeki untuk kita. Ketika sudah meninggal, maka sedekahkan, niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Itu sebagai bentuk pengabdian kita kepadanya, dan semua akan dimudahkan. Urusan akan dimudahkan. Ketika orang murka orang tuanya itu tidak akan bisa mendapatkan kebaikan. Di dunia pun di akhirat tidak. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Banyak orang lalai sekarang karena sibuk mengurusi apa-apa. Apalagi ibu-ibu kalau mau masuk surga gampang Bu. 4 saja dijaga. Sholat tak jaga baik-baik. Banyak perempuan lalai di sholat fardu. Tiba waktu sholat duhur dia belum sholat. Tiba-tiba dia mau sholat kemudian haid. Maka wanita seperti ini harus mengganti sholatnya yang dia tidak laksanakan di saat nanti berhenti haid. Harus dia qadha sholat duhurnya itu. Jadi misalnya jam 12 lewat 10 menit masuk waktu duhur. Sudah 12:30 belum sholat, tiba-tiba dia haid. Maka nanti kalau berhenti haid, dia harus ganti sholat duhur yang tadi dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia mendapati sholat, tapi dia tidak kerjakan karena dia lalai. Maka dijaga sholatnya baik-baik. Kalau lampu merah langsung berhenti, lampu hijau mandi cepat sholat. Jangan bilang saya halangan duhur, baru berhenti halangan isya, nanti duhur besoknya baru lanjut lagi. Wah, itu pemahaman yang keliru. Makanya jaga sholat. Yang kedua puasa, pasti puasa fardu. Yang ketiga, apa yang harus dijaga? Syahwat. Ini yang fatal Pak sekarang. Ibu-ibu sekarang banyak tidak bisa menjaga ini. Dosanya itu besar Bu. Yang keempat, mengambil mendapatkan ridhonya suami. Nah, 4 aja Bu. Insya Allah kita pilih pintu surga mana saja kita mau masuki. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga menjaga syahwat, yang keempat ridho suami. Kalau ada janda di sini aman, tinggal 3. Karena tidak ada suaminya.
Bagaimana dapat ridho suami? Iya. Iya. Iya, tinggal 3. Mudahnya tinggal sholat, puasa dengan syahwat. Itu aja yang 3. Kalau yang ada ya suaminya masih butuh 4. Kenapa? Menunggu ridhonya suami. Suami itu harus ridho, Bu. Makanya servis suami tak baik-baik. Jangan tidak diperhatikan. Datang dari kantor langsung jemput, salaman, cium tangannya, usap lengannya, baru tanya, apa ku bikinkan Ki sayang? Kopi, teh, atau air putih? Kalau dia bilang kopi, bikinkan kopi. Setelah kopinya jadi, kemudian kita cium keningnya, baru usap lengannya kembali. Kasih tahu, istirahat makin dulu sayang, saya bikinkan Ki makanan. Pasti tenang. Yang banyak perempuan sekarang kalau datang suaminya, dari mana kok? Mana muncul? Sampai memang kok, SMS kau tidak mau balas. Kenapa tidak buka WA aku? Dari mana kau datang? Dari sana. Ada perempuan kayak wartawan saja kalau datang suaminya. Nggak jauh-jauh jasad. Tidak ada di sini. Kenapa banyak suami lebih senang duduk di warkop daripada di rumah? Karena kalau di warkop ditanya pesan apa Pak? Kalau di rumahnya dari mana Pak? Nggak ada di sini. Iya. Kalau suami mau datang, penampilannya harus sempurna. Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Mantap. Sudah hafal? Jangan dibolak-balik, bahaya kalau tak balik. Iya. Jadi anggun di ruang tamu, selalu menjaga penampilan. Gesit di dapur, tidak bunyi piringnya, jadi air panasnya. Seksi di kasur, jangan membungkus dirinya kalau mau tidur bersama suami. Pakailah penampilan yang paling seksi, supaya suaminya senang. Jangan dibungkus semua, ada mie kosnya lagi, ada mie pakai lagi, tutup lagi kepalanya, tempel lagi kiri kanan, baru pakai baju kos, baru pakai jaket, baru pakai selimut. Wah, ini yang tidak ada di sini. Ya, ada. Yang paling parah semua minyak angin dipakai, minyak kampak, minyak ini, minyak kutus-kutus. Bagaimana baru masuk suaminya langsung lobet. Nggak ada di sini. Nah, kalau ada ketawa banyak kena. Wanita cantik itu bukan karena wanita yang menggunakan parfum dan bukan wanita yang menggunakan alat kecantikan modern yang skincare. Nggak usah terlalu banyak pengaruh ke skincare, Bu. Itu penjual skincare kaya-kaya semua itu. Rumahnya bertingkat, tapi lihat suaminya selingkuh juga. Yang penjual skincare saja selingkuh suaminya, apalagi yang cuma pakai skincare. Hati-hati, Bu. Iya, mukanya kinclong, tangannya hitam. Tapi tidak ada di sini toh. Tidak ada bang mengaku. Iya. Kecantikan yang paling utama adalah bagaimana suami itu senang. Iya, itu aja. Ridhonya suami. Itu kan kuncinya. Makanya ibu-ibu jaga suami baik-baik. Jaga suami tak. Itu suami sekarang tantangannya. Coba lihat laki-laki, cuma disuruh. Coba laki-laki di sini saja. Untung ada tikar, masalahnya tidak ada tikar, tidak ada nih bapak-bapak. Ini coba berapa ini? Ke belakang perempuan semua. Laki-laki baru ada di sana. Itu karena jumlahnya perempuan lebih banyak. Iya, 1:7 kan sekarang, ada yang bahkan mengatakan lebih. Dan memang di hadis mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali 1:40. Makanya kalau suami tak ada 6 gadis itu yang siap menggoda. Karena 1:7. Kalau sudah menikah 1 kan ada 6 tidak ada apa. Ini baru gadis, belum pijanda. Kalau gadis tidak usah terlalu khawatir, yang janda itu bahaya. Jangan tunjuk-tunjuk.
Iya. Hati-hati Pak. Dulu itu orang curi emas, curi sandal, curi motor, curi tas. Sekarang banyak pencuri suami. Iya. Iya, jaga baik-baik. Ada doanya itu Bu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali di waktu maghrib, dibaca 7 kali di waktu subuh, maka Allah yang akan menjaga keluarga kita. Sudah hafal? Diulang. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dengan asma'mu ya Allah, aku mohon kusandarkan diriku ini, harta dan keluargaku hanya kepadamu ya Allah. Nah, kalau kita yang mau jaga suami tidak bisa, karena biasa berbohong. Bilang di mana saya? Di kantor. Kapan pulang? OTW? Iya. Ini, tapi tidak ada jadi bontang, tidak ada. Ada. Makanya tidak bisa dijaga, karena tidak ada perempuan pasang CCTV di kepalanya suaminya. Belok kiri, belok kanan ditahu semua. Tidak ada. Tapi kalau Allah yang menjaga, tidak pernah luput dari penjagaan. Serahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah dengan membaca doa Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau mau ditambah bisa Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Itu doa yang singkat tapi luar biasa. Tapi gampang jika kalau suami tak mau bagus Bu. Perbaiki saja servisnya. Itu aja. Kalau makanannya bagus, kalau mau berangkat ke kantor diantar ke depan pintu, cium tangannya, baru lihat mukanya, baca wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu yang dibaca Nabi Adam ketika ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Maka insya Allah tidak akan terganggu. Iya. Kalau sudah itu di kasur ya, kalau makobi langsung kasih. Jangan lambat, jangan bilang kinete, kinete. Ini, apalagi yang banyak lagi panunya. Megala ada pasuron, kakaknya ngajol kakak. Dia dapat di lampu, lacak jolo tengah. Angkat tu dia panan, ani jolo, awe. Ika papasuron na. Nak pamanang mata leka na. Tidak ada di sini. Jangan berhubungan dengan pasangan ketika dia memunculkan permintaan. Karena kapan istri kita hamil dari hubungan itu, pasti anak kita itu tidak mau nurut ke orang tua. Banyak ngomongnya kalau disuruh. Itu penyebabnya. Makanya hubungan itu besar pengaruhnya ke anak. Berhubungan dalam keadaan kenyang itu yang membuat anak malas. Berhubungan dalam keadaan lapar itu yang membuat anak penyakitan. Berhubungan dalam keadaan ngantuk itu menyebabkan anak tidak bisa bicara. Makanya kalau ada anak sudah 5 tahun Nabi bilang ji anak atak lan cakarudu ya tuh. Kenapa ketawa Bu? Saya sering dibawakan anak-anak begitu, umurnya 5 tahun, anak tamu belum bisa bicara. Nah bilang ditiup-tiup dulu Pak Ustaz. Saya bilang biar kompresor dipakai, tidak sadar itu. Siapa suruh kok ngantuk. Makanya dari situ Rasulullah, kenapa dia sunnahkan kita berwudu sebelum berhubungan. Karena itu banyak penyakit yang bisa menghindarkan. Itu hebatnya sunnah Rasulullah. Nah, makanya saya wasiatkan, bilang, terlambat mi Pak Ustaz. Nggak ada mi, gampang kasih mani ke bapaknya. Ya kan? Nggak bisa. Oh iya, ajarkan ke anak-anak kita, ajarkan ke cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Kalau berdoa Bu, jangan doanya terlalu pendek. Kalau berdoa minta, ya Allah berikan keberkahan anak-anak dan keturunanku. Jangan termentok pada anak-anakku. Nabi itu kalau berdoa minta ke bawah. Ya Allah berikan keberkahan anak-anak dan keturunanku. Jadikan ahli-ahli Al-Quran anak-anak dan keturunanku. Jangan bilang saja anakku, suamiku, balikku. Semua terlalu pendek doanya. Bagi situ banyak orang, bagus anaknya, cucunya nakal.
karena dia tidak mendoakan anak-anak dan keturunannya. Nah, itu doa. Kalau ke atas, leluhur. Makanya kedua orang tuaku dan para leluhurku, supaya nenek sampai ke atas buyut, itu kita doakan. Itu caranya orang Islam mengajarkan doa, supaya ke bawah bisa selamat, ke atas bisa diselamatkan oleh Allah. Nah, itu penting. Kemudian yang ketiga, ini juga penting saya wasiatkan. Satu ibadah yang saya minta jangan ditinggalkan, itu adalah sholawat. Sholawat yang paling simpel adalah sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Sholawat ini bentuknya fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Karena belum diciptakan jasadnya Rasulullah. Malaikat sudah sholawat. Siapa yang membaca sholawat ini minimal 100 dalam sehari, maka akan ditenangkan kalbunya. Tapi ketika ada sesuatu yang kita bangun, kita membangun rumah belum selesai, mungkin ada hambatan, atau membangun pondok pesantren, atau ada usaha yang kita rintis tapi naik turun, maka saya wasiatkan amalkan sholawat ini 1000 kali setiap sehari semalam. Untuk malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Sabtu, malam Ahad bisa dicicil. Tapi khusus malam Rabu harus 1 kali duduk. Kalau malam Senin bisa kita baca 300 di pagi hari atau 500, nanti sorenya 500. Yang penting 1000 dalam 1 hari. Tapi khusus malam Jumat, sholat sunnah hajat 2 rakaat, kemudian baca 1000 kali dengan 1 kali duduk, baru berdoa. Jadi untuk malam selain malam Jumat jangan berdoa. Jangan pakai minta dulu, dibaca saja. Nanti sampai 1 pekan di malam Jumatnya kita pakai berdoa. Dan insya Allah itu langsung mustajabah itu. Doa, salawatnya pendek. Sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari'. Itu sudah salawat sempurna. Tapi kalau sallallahu ala Muhammad itu nurnya Rasulullah. Kan ada 2 perintah itu, Pak. Mari kita mengirimkan salam. Yang kedua, mari kita mengirimkan salawat. Kalau salam, assalamu alaika ya Rasulullah, supaya koneksi. Jadi kalau mau terkoneksi dengan Rasulullah, kirimkan salam, bukan salawat. Tapi kalau mau mendapatkan syafaatnya, kirimkan salawat. Makanya di dalam sholat yang pertama itu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru salawat di belakang. Makanya kita mengatakan mengirimkan salam dan salawat. Bagaimana caranya? Mengirimkan salam kepada Rasulullah itu banyak. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaika ya Sayyidi. Assalamu alaika ya Khatamun Nabiyyin. Assalamu alaika ya Aba Barruh. Assalamu alaika ya Taha. Assalamu alaika ya Yasin. Itu nama rahasia Rasulullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Itu 2 nama rahasia Rasulullah. Siapa yang mengulang-ulang nama ini, kemudian memohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan Rasulullah, itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah. Jadi saya wasiatkan kepada seluruh jamaah, yang paling penting dan paling pokok kita lakukan apa? Kirimkan salam kepada Nabi. Kalau mau dapat syafaatnya, kirimkan salawat. Salawat itu banyak. Ada salawat istighosah. Bikin acara mungkin mendung. Takut kalau hujan. Baca salawat istighosah. Bagaimana cara bacanya? 33. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzatillah. Itu dibaca 33. Sudah hafal? Sudah hafal? Wah, saya ulangi. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah
Agisni sari'an biizzatillah. Sudah hafal? Kalau tidak hafal, pakai doa simpel. Kalau mau turun hujan, bikin acara, baca doa. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Baca 3 kali, baru baca tabbat yada 4 kali. Insya Allah, kalau ada percikan hujan, kemudian itu akan bergeser. Sudah hafal? Belum juga? Aweh. Makundru-kundru tuh masa itu. Ya. Itu doanya. Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, itu yang dibaca. Itu yang diajarkan Rasulullah. Kemudian kita baca tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Makanya kalau mau bikin acara pengantin, enggak usah bikin kasih pindah hujan, enggak usah. Cukup baca doa itu. Kalau hujan turun berarti itu berkah. Tapi kalau dia bergeser, memang itu untuk menjaga kita. Jadi jangan katakan sudah dibaca tapi hujan Ustaz, berarti itu hujan berkah. Karena dia tidak akan turun kecuali berkah. Kalau membaca doa ini, itu kuncinya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, saya wasiatkan banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Itu tadi salawat, istighosah, dibaca 33 kali. Kalau tidak hafal, pakai yang paling simpel. 1 kali saja, tapi agak panjang sedikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna biha kullal maqsudu ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wah, panjang ya. Panjang. Tidak dihafal. Kalau begitu cukup pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca sempurna itu 7 kali kemudian berdoa. Tapi ada juga yang paling gampang, Pak. Apa? Salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Orang Bugis bilang salawat pokok. Kapan dipakai? Kalau ada anjing menggonggong. Oh, biasa begitu. Nggak usah kita mengatakan, hush, nggak usah. Cukup katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu pasti diam. Orang yang mau naik kendaraan, kalau mau naik motor, pakai itu. Garis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Insya Allah tidak akan tabrak anjing. Karena itu anjing kalau jauh, itu kita naik motor. Jarak 100 meter kalau ada anjing tidur, itu bangun. Itu yang bilang orang tua dulu, digagap polo yolo na salawat itu. Kalau ada orang naik motor kemudian tabrak anjing, dia tidak baca itu. Bahkan saya pakai itu, Pak Bu. Tapi berkahnya saya sampai sekarang jarang pakai, Pak. Karena biasa naik mobil. Biasa yang waktunya selalu naik motor saya pakai. Itu kalau mau jalan, itu biasa saya masukkan telunjuk di langit-langit, baru saya garis itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu saya garis baru jalan. Kemudian meletakkan tangan begini, kalau tidak ada air hujan menetes di lepak tangan, insya Allah kau tidak akan kena air hujan sampai di tempatmu kemana kau mau pergi. Itu berkahnya itu. Makanya saya itu kalau sudah baca sholawat begitu tidak bawa jas hujan. Iya. Selama tidak hujan kita berangkat. Kalau hujan memang jangan. Wah, itu jadi masalah. Itu sholawat yang diajarkan mursyid kami Sayyid Muhammad Nur kepada kami, bahwa ini sholawat kau amalkan. Itu yang disebut dengan salawat pokok. Itu juga dipakai kalau mengobati anak kita, biasanya sakit perut, baca itu, tiup di telapak tangan, kemudian letakkan di mana sakit. Nah, itu salawat, Pak Bu. Jadi berkahnya salawat itu luar biasa. Dan orang yang banyak salawat itu juga dapatkan pahala luar biasa. Doa malaikat, minta malaikat supaya dia diampuni, Allah memberikan rahmat, Nabi memberi syafaat. Itu luar biasa. Hanya banyak salawat, baca salawat ya Bu. Orang yang banyak baca salawat itu juga disehatkan badannya. Makanya saya bilang baca minimal 1000 dalam sehari. Kalau punya hajat, kasih mutar 1000, nanti malam Jumat baru berdoa, insya Allah. Iya, ada beberapa pondok pesantren itu yang itu dipakai para kiainya. Hanya saya minta dan ternyata berhasil. Iya, itu berkahnya itu.
Ya, ada penjual tidak mau laku-laku jualannya, itu yang dipakai salawat. Tapi jangan bilang Allahumma sholli ala Muhammad, laku kejualan Allahumma sholli ala. Jangan, minta berkahnya supaya orang tenang ketika datang ke situ. Kemudian tadi saya masuk langsung lihat, hanya di bulan Maulid memang ada batang pisang berbuah telur. Ya, itu karena orang tua kita dulu yang para pemimpin itu hebat. Itu sebenarnya pesan. Dia pesan kepada Kakanda Aswar dengan ibu. Apa yang dia pesankan? Sepertilah batang pisang yang berdiri lurus, tidak pernah bengkok. Dalam memimpin itu seperti itu. Tato bataku nasaba lempu, mubesikalin nasaba geteng, akawali ko nasaba ada tongang, musanre ri indo ambo tama pasilengang, ale sipa na wae, nalay Maria wae na mega kigunan na law padan nari pancaji. Artinya, tato bataku nasaba lempu, artinya engkau harus terus berdiri pada kebenaran. Batang pisang itu Bu tidak ada yang bengkok. Dia lebih baik patah daripada bengkok. Artinya apa? Engkau lebih baik mati daripada meninggalkan kejujuran. Mau besikalin nasabak geteng. Besikaling itu adalah baja. Baja itu ketika dipanaskan untuk dikasih panjang itu tidak bisa. Dia lebih baik hancur daripada memuai. Kawali ko nasaba ada tongang. Kawali itu adalah senjata. Ada tongang itu adalah ucapan yang benar. Artinya apa? Jadikan ucapan benar itu sebagai senjata dalam kehidupan. Kenapa? Karena Allah pasti menolong orang-orang yang benar. Itu kuncinya. Kemudian alay mariaweh namega ake gunan nalo sandre kori indo ambo tama pasilangan. Artinya apa? Bersandarlah kepada semua orang dan anggap dia adalah orang tuamu tanpa melihat siapa dia. Kemudian alai mariawai namega kegunan nalo pada nari pancaji. Artinya selalulah merendah, jangan menyombongkan diri, tapi orang yang terbaik adalah yang banyak manfaatnya kepada sesama. Artinya seperti air, selalu mencari tempat yang rendah, tapi dia banyak manfaatnya. Itulah sebenarnya khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu pemimpin yang hebat. Kemudian pisang itu Pak, apanya yang dulu muncul kalau berbuah? Pasti jantungnya. Satu-satunya buah-buahan di muka bumi yang muncul jantungnya dulu, itu cuma pisang. Kenapa? Artinya setiap segala sesuatu yang kamu lakukan awali dari hati yang ikhlas. Semakin besar keikhlasanmu, maka hasilnya akan semakin besar. Itu kuncinya. Maka niat itu harus dibangun dengan baik. Kemudian yang ketiga, pisang kalau tidak pernah berbuah kemudian ditebang, pasti naik daunnya. Ditebang, naik lagi. Ditebang, naik lagi. Kenapa dia tidak mau mati? Karena dia belum ada hasil yang dia hasilkan kepada orang lain. Makanya nanti pesan beliau, kalau beliau ditakdirkan oleh Allah memimpin Kota Bontang, jangan tinggalkan kursinya sebelum engkau memberi manfaat yang banyak kepada umat. Itu kuncinya. Amin. Kenapa? Karena manusia yang terbaik adalah yang memberi jasa. Jasa itulah yang dikenang selamanya, bukan harta, bukan jabatan. Jika ada pejabat tidak pernah memberi jasa kepada masyarakatnya, ketika jabatannya lepas maka dia tidak akan pernah dihargai. Tapi ketika orang memiliki banyak jasanya kepada masyarakat, jabatannya lepas, dia tetap akan selalu dimuliakan. Kenapa? Karena manusia itu dimuliakan karena jasanya. Rasulullah tidak meninggalkan harta apa-apa. Berapa tahun dia berjuang. Tapi apa yang dia tinggalkan? Jasa. Dia dikenang sampai hari ini. Bahkan non-muslim mengaguminya. Wanita WTS yang memberi makan, memberi minum kepada anjing yang kehausan, dijamin oleh Allah masuk surga. Itu bukan karena harta, tapi itu jasanya menyelamatkan nyawa binatang. Makanya ketika ingin dikenang selamanya dan tidak ada yang bisa mengambil dari kita, berilah manfaat yang banyak kepada manusia. Insya Allah jasa tidak akan pernah direbut orang. Itu kuncinya Pak. Kalau orang banyak hartanya dibilangin tamak. Tapi orang yang banyak kebaikannya pasti dibilangi orang baik. Makanya preman 10 tahun bagi-bagi sedekah 5 hari langsung dibilangi orang baik.
Makanya komekia setau kanja abas sabawan nih. Tanya sempajang. Ya kung katau magala mas sempajang, maka dami tau matapa. Tapi ya kau tau magala mas sidat ka, maka dia tau kanja. Itu beda. Makanya kung katau parema 10 tahun na magala mas sidat ka, pasti tak di paremang na. Kau nabuhi kanja, pag-aga makanja na napatalungan sa tumaingay. Iya. Makanya pemilihan memang pak berat, karena kadang masyarakat selalu ingat yang terakhir. Iya, itu tantangannya. Makanya saya wasiatkan, apapun yang kita sedekahkan kepada masyarakat, niatkan itu untuk keberkahannya. Pegang prinsip, kalau saya tidak dilantik di dunia, nanti di akhirat Allah akan melantik aku menjadi hamba yang serang berbagi kepada hambanya. Tapi hebatnya umat Islam, kenapa? Bersedekah dengan riya tetap dapat pahala. Pahalanya dari mana? Bukan dari sawalan sedekahnya. Nabi sudah berdoa, ya Rabb, untuk umatku, ketika dia bersedekah, maka aku mohon kepadamu yang berdoa, bukan yang bersedekah, tapi yang menerima sedekah. Kenapa? Kalau yang bersedekah riya, kemudian yang menerima sedekah tidak riya, karena tidak ada orang menerima sedekah riya. Pasti senang semua. Dan ketika dia berdoa, maka yang riya bisa diterima pahala sedekahnya karena didoakan oleh orang yang ikhlas. Yang kedua, Nabi minta, kalaupun tidak diterima, senangkan hatinya orang yang menerima sedekah, maka dia dapat pahala karena menyenangkan hati hamba-hamba Allah. Bayangkan hebatnya sedekah, Pak. Makanya kalau mau jadi orang baik, sedekah. Ya. Iya, makanya kung katau mabasa tu na puji mana tau eh. Ya kau tau seke, Namo pas sempaja nasa pas sempaja tapi mana seke. Iya, kan begitu. Nah orang kikir itu Pak, biar orang kikir tidak suka. Tahu seke, namo tau seke, dasar seke patuyanu pada liwa pia seke nalin. Iya kan begitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngaji tasawuf, tidak ada orang kikir. Kikir itu tidak ada. Kalau di bab tasawuf yang ada itu bab tamak. Situngannya dia itu gak tahu seke, tahu magala mimilau angka. Ya dia kong katau makan sama seke, anu podain karena dia nama seke, kumagala mapeling. Aja negara milau tanda dia nama seke. No? Kenapa ada orang kikir? Karena ada yang selalu minta. Tapi memang orang Indonesia itu aneh Pak Bu. Ketika dia berdoa, ya Allah kayakan aku, ya Allah jangan miskinkan aku. Sekalinya keluar pendataan pemerintah, Bapak Ibu miskin atau kaya, nasa miskin. Stres malaikat. Berdoa minta kaya, sekalinya didata mengaku miskin. Tidak ada jadi bonta begitu. Banyak mengaku memang make. Yang ketiga, kenapa batang pisang itu ketika dikupas kulitnya semakin dikupas semakin bersih. Di dalam dan di luar itu sama. Apa maknanya? Ucapanmu, perbuatanmu, iktikadmu, hajatmu. Jangan lain di luar, lain di dalam. Ada orang kalau di depan tak bilang iye. Kalau tidak ada kina iye. Makanya itu orang Indonesia kalau bilang kanda aswar, bilang dia, siap pilih saya. Dia bilang, insya Allah. Insya Allah, nah orang Indonesia itu ada dua. Insya Allah ya, atau insya Allah tidak. Makanya, yang ketiga, kenapa kita pakai telur? Karena telur itu simbol manusia. Saya wasiatkan Bu, telur itu ada 3, kulitnya, kuningnya, dengan putihnya. Kulitnya itu simbol tubuh, kuningnya itu adalah simbol sifat, kemudian putihnya itu adalah simbol jiwanya. Ada orang Pak, badannya bagus, ganteng, tapi kalau ngomong semua orang stres. Iya, tidak ada tetangganya baku cocok. Pokoknya matanya melotot, tidak pernah senyum. Iya, selalu giginya ketemu dengan gigi. Orang seperti itu cepat mati. Karena banyak yang doakan. Kemudian ada juga orang kelihatan di luar tidak terlalu bagus, tapi hatinya sungguh lembut. Itu sama dengan telur. Ada telur kulitnya pecah, tapi isinya bagus. Ada juga telur kulitnya utuh, tapi kuning dan putihnya bercampur. Telur amporo sana.
Angka tu tahu amporon. Cede-cede baca isi, cede-cede baca isi. Ya, Rasulullah itu kan marahnya cuma 3 kali dalam seumur hidupnya. Iya, Nabi itu paling sedikit marahnya. Kalau kita sedikit-sedikit marah. Makanya kalau mau mimpi ketemu Nabi, salah satu amalan yang pernah saya dikasih tahu, jangan marah selama 40 hari. Bisa tahan tidak marah 40 hari? Kalau kita 40 kali malah 1 hari. Kenapa? Nak kasih bangun anaknya, bangun pergi sekolah, marah-marah. Sekalinya bangun anak duduk termenung begini, berdiri lagi, pergi mau mandi. Pulang dari mandi anak buang saja handunya, itu handu memperbaiki, marah lagi. Mau pergi sekolah anaknya, cari bajunya, di mana memang mau simpan, kemarin aku suruh simpan baik-baik. Sekalinya sore itu udah cari lagi bukunya, mana lagi bukumu, marah lagi. Sekalinya mau berangkat anaknya minta uang, minta lagi uang, kemarin sudah dikasih uang, marah lagi. Iya, berangkat ke sekolah aja nak kasih keras bunyinya motornya, itu lagi kasih ribu-ribu motornya. Pulang dari sekolah dia lempar tasnya, dimarahi lagi, disuruh makan, marah lagi. Sudah makan tidak ada cuci piringnya, dimarahi lagi. Sudah itu tidak menyapu, dimarahi lagi. Memang 40 kali marah. Bagaimana bisa ketemu Rasulullah? Itu makanya iblis saja tidak mau dekat, lebih lagi ini orang selalu marah ini. Tidak ada di sini, Bu. Tidak ada. Ada. Bagaimana cara supaya tidak marah? Ada kuncinya. Kalau mau marah, tarik nafas, tahan, baru lepas, baru jangan ngomong. Insya Allah tidak marah. Iya. Kalau suami marah, diam ki. Kalau istri marah, diam ki juga. Tidak usah ngomong, diam saja. Kalau istri marah, rekam. Karena hebatnya itu istri kalau marah, kesalahan 50 tahun yang lalu masih diingat. Iya, nah ingat. Iya, nah ingat semua itu. Ini. Apalagi kalau Wati, tidak ada di sini. Fatmawati, Sukmawati, Rahmawati. Bapak-bapak, kalau ada Wati namanya istrinya, di ujungnya sabar maki dinokok sampai mati. Tidak bisa benang, biar bagaimana. Nah bilang yoker kah Pak Ustaz? Iwati pas supaya yoker. Jangan kok. Iya, karena itu Wati Pak, memang salah satu saya pernah tanyakan, nama itu adalah nama salah satu jin pembangkang yang tidak bisa tunduk. Tapi ada hebatnya Pak, kalau ada Wati angkat jadi ketua tim sukses. Hebat itu. Kenapa? Karena dia bisa memimpin. Kalau Wati yang memimpin, biar suami dimarahi, biar laki-laki dimarahi itu. Iya, coba cari Fatmawati, itu sih Megawati, sudah. Iya, itu hebatnya. Makanya biar setan takut. Kalau ada rumah ada setannya, suruh Wati naik, turun setannya itu. Nah sabaya tiwati datuna setannya. Jangan tersinggung ya. Ini, wah ini sudah jam 10 malam. Saya sudah ceramah 1 jam ini. Kemudian saya wasiatkan, jadilah orang yang selalu memberi kesejukan dimanapun kita berada. Rahmatan lil alamin itu ajak tersusai pada terupa tahu. Itu aja. Kalau sudah tidak memberikan kesusahan ke orang lain, itulah rahmatan lil alamin. Begitu kan? Istri jangan bikin susah suami, suami jangan bikin susah istri. Selalu disuruh bolak-balik, suruh ini baru tidak dikasih uang belanja. Tidak ada suami begitu di sini. Bukan kita yang pegang uang, Pak. Bukan je, kasih istri tak. Kalau ada suami dia temui yang pegang uangnya, bacakan surah Yasin, Bu. Iya, kan ada suami begitu, dia semua yang pegang uangnya. Kasih istri supaya dia pegang. Wanita kalau pegang uang hati-hati, jangan belanjakan kalau tidak minta izin sama suami. Itu kuncinya. Kemudian penceramah jangan bikin susah juga jemaah. Teriak-teriak ceramah tidak mau berhenti. Orang sudah setengah mati, lututnya naik turun. Sudah lihat jam tidak mau berhenti. Ya, jemaah juga jangan bikin susah Ustaz. Kenapa baru setengah jam ceramah sudah berkumpul di pinggir mau ambil telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.